Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Anak saya sedang mondok, tapi sering dibully oleh teman-temannya. Sandal dan pakaiannya sering hilang, bahkan ada yang sengaja membuang sebelah sandalnya. Ia juga pernah dipukul oleh salah satu pengurus, dilempari saat tidur, dan mengalami perlakuan tidak baik lainnya. Bagaimana solusinya, Buya? Sementara pengurus yang lain kurang tegas dalam menertibkan santri yang nakal. Mohon nasihatnya, Buya. Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ini sebagai wali santri, ya nasihat wali santri. Nanti buat nasihat lembaga harus ada. Nasihat wali santri, jangan gampang dengar omongan anak. Tapi juga jangan sampai tidak peduli kepada omongan anak. Bisa jadi omongan anak benar. Yang jadi masalah adalah seorang bapak nggak mau dengar omongan anak. Ah, nggak usah, cengeng kau. Nggak boleh begitu juga. Atau semua omongan anak langsung ditelan mentah-mentah. Namanya anak kadang ngomong sama orang tua bermanja-manja. Karena ada ceritanya di sini juga, ada seorang bapak marah-marah anaknya karena dihajar sama gurunya, kakinya sampai hitam. Setelah dipanggil anaknya kenapa? Jatuh naik sepeda. Pas lagi naik sepeda ditegur sama ustadznya, terus nggak tahu kenapa. Itu ini aneh-aneh. Jadi anak bisa saja kalau bercerita berlebihan karena lagi mau manja sama orang tuanya. Nah, jika satu jadi dua, dua jadi tiga. Ya. Jadi tolong sebagai orang tua yang bijak. Di saat ada anak itu mengadu, jangan juga Anda tanggapi dengan ekspresi yang mengajarkan kebencian kepada gurunya. Anda bisa menanggapi, oh gitu. Coba saya tanya, sebab guru sayang tidak akan mungkin melakukan yang nggak benar ke kamu. Coba nanti saya tanya ke ustadznya ya sayang ya. Terus apalagi. Ya, itu jadi tidak kita tolak, tidak kita abaikan, tapi juga tidak kita telan mentah-mentah. Ada orang tua kamu apa cengeng kamu itu anak laki-laki berani nggak bisa begitu. Tapi gampang mendengar juga bahaya. Ini kebanyakan orang tua begitu. Oh jadi kamu dikatakan, astagfirullahaladzim. Waduh. Apalagi anaknya jadi sombong. Ya aja dari dulu nggak pernah mukul kamu. Bagaimana kamu dipukul? Terus dibully katanya. Padahal bisa jadi dia ngebully duluan satu kali, teman yang lihat 4 orang, dibalas 4 orang balas semuanya. Seolah-olah dia dibully terus. Padahal dia mungkin dia yang mulai. Bisa jadi dia memulai. Nah kan kita perlu dibuktikan dulu. Sebagai orang tua harus bijak semacam itu. Nah kalau ternyata kedua, benar anak kita dibully, anak kita diganggu dan sebagainya, kemudian sekolahnya kok tidak tegas dan sebagainya, baru langkah selanjutnya. Datang ke sekolah baik-baik. Nah, ini Anda ingin membangun, Anda bukan egois. Yang egois hanya benahi anaknya saja. Sebab kalau anaknya dibully, sementara sekolahnya membiarkannya, berarti ini sekolahnya nggak benar. Anda datang ke sekolah, diskusi dengan kepala sekolahnya, pengurusnya dan sebagainya. Dengan tulus tentunya karena Allah. Berarti Anda orang hebat, ingin buat perubahan. Bukan langsung marah, oh enggak. Kita tanya dulu gimana saat ceritanya. Apa kurang tertib, kurang ini. Berarti Anda mendapatkan pahala sebanyak anak yang ada di situ. Hebat. Anda berjuang juga sebagai orang tua. Pada akhirnya anak Anda akan tertolong juga. Tapi jangan egois, hanya pengen nolong anaknya saja. Itu enggak benar, biasanya orang tua itu egois. Anak diganggu, ya marah. Tapi orang lain diam saja. Setelah dimusyawarahkan dengan para pengurus, baru sekarang nasihat buat pengurus. Tolonglah jangan sampai di pondok ini atau di sekolah itu tidak nyaman. Anak-anak sekolah dengan adanya orang-orang yang tidak baik. Anak-anak tidak baik. Maka harus diberi sanksi yang sekiranya membuat mereka jera. Bisa jadi sampai dikeluarkan loh ya. Karena pengganggu itu bahaya sekali. Dalam sebuah tatanan pengganggu ini adalah merusak. Sehingga gara-gara dia 10 atau 1 kelas bisa tidak senang semuanya. Maka lebih baik dipangkas itu benalu. Makanya kebijakan sebuah sekolah ini penting sekali. Tentunya setelah dipelajari secara dalam permasalahannya. Tentang anak yang dibully, siapa yang nguli, apa sebabnya. Apakah betul yang bully ini kerjaannya ngebully, dilihat. Barangkali betul dia adalah benalu di pondok ini, di sekolah itu. Maka baru ngambil keputusan, dipanggil dia, kasih SP. Panggil orang tuanya, seperti itu. Tidak boleh sebagai sekolah membela diri saja juga nggak benar. Seperti halnya sebagai orang tua hanya marah saja nggak benar. Bukankah kita ini punya hidup kerjasama di sini? Anak-anakmu, guru mengurusi anak kita. Maka sebaiknya ya kita kerjasama dong, bukan saling bermusuhan. Akan tapi ada sebagian tempat sekolah atau pondok, ternyata guru lawannya adalah wali santri. Intai saling intai, naudzubillah. Yang diurusi anaknya kok saling intai itu bagaimana? Anda orang tua nggak benar berarti kalau begitu. Wong Anda menitipkan anak pada guru kok. Musuhan sama guru. Nah ini nggak benar, makanya gurumu, guru anak-anak kita adalah harus jadi kawan dekat untuk kita. Kita dukung program-program yang ditegakkan guru untuk kemasalahan kita, peraturan. Cuman alangkah banyaknya orang tua yang
malah mengganggu ngajari, melanggar dan sebagainya. Yang rusak, gurunya benahi, orang tuanya merusak. Ini yang banyak. Banyak orang-orang tua semacam itu ada. Dalam tatanan ada. Nah, kepada lembaga yang menemukan keadaan semacam itu, tolong segera dibenahi. Sebelum bubar para santri, sebelum para siswa hengkang. Kenapa? Mereka tidak nyaman. Dan Anda membiarkan benalu tumbuh juga bentuk kezaliman yang lain lagi. Anda membiarkan kezaliman terjadi dan nanti ini akibatnya pondok itu rusak atau madrasah itu rusak atau sekolah itu rusak. Maka harus langkah cepat untuk menyelesaikan problem ini adalah kewajiban sebagai seorang pengurus. Lihat, indah semuanya dengan seperti ini. Yang nggak boleh adalah keras kepala, sombong, tidak mau menerima masukan, atau hanya pada marah saja, orang tuanya bisanya marah saja, enggak. Baik, seperti itu. Dan semoga dengan begini, sebagai orang tua pun punya perjuangan untuk membenahi sekolah, sebagai pengurus sekolah pun juga meningkatkan kualitas sekolahnya sehingga menjadi nyaman yang belajar di dalamnya. Dari kenyamanan ini akan tersebar suara nyaman ini sampai penjuru sehingga sekolah itu semakin maju dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.